selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah ini benar dengan Ibu Ana yang beralamat di Bumpang? Benar. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Melita. Saya yang berjaga di siang hari ini mulai pukul 2 sampai jam 8 siang nanti. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk memberikan pendidikan kesehatan terhadap pasien dengan kemoterapi CA cervix ataupun kanker leher rahim ya Bu. Nah, nanti kurang lebih saya akan membutuhkan waktu 5-10 menit untuk prosedurnya. Nanti Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Apakah Ibu bersedia? Siap. Baik, langsung saja ya Bu. Jadi saya di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana itu persyaratan sebelum menjalani prosedur kemoterapi. Kemudian ada efek samping dari kemoterapi itu juga ya Bu, dan nanti masih ada banyak lagi. Kemudian sebelumnya saya mau bertanya Bu, apakah Ibu sudah tahu tentang persiapan dan efek samping dari kemoterapi itu sendiri? Baik, jika Ibu belum mengetahui, sini Bu, saya akan menjelaskan lebih terperincinya. Jadi di sini CA cervix atau kanker leher rahim adalah kanker yang terjadi saat ada sel-sel di leher rahim yang abnormal dan berkembang terus tanpa terkendali yang disebabkan karena adanya sel seks sehat yang mengalami mutasi genetik ya Bu. Kemudian kanker CA cervix itu sendiri disebabkan oleh human papillomavirus atau yang biasa dikenal dengan virus HPV. Kemudian apa itu kemoterapi Bu? Yaitu kemoterapi itu adalah prosedur pengobatan dengan menggunakan bahan kimia yang sangat kuat untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Jadi ada beberapa persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum menjalani kemoterapi itu sendiri. Yang pertama adalah itu menjelaskan fungsi ginjal Bu. Nanti di sini kita juga melihat dari kadar hemoglobin, jumlah leukosit, jumlah trombosit, dan juga nilai ureum dan kreatinin normalnya. Jadi kita harus melakukan cek urin terlebih dahulu. Kemudian kita juga terlebih dahulu menjalankan tes fungsi hati yang dilihat dari SpOT maupun SGPT-nya. Kemudian kita lihat kadar hemoglobin, leukosit, dan juga trombosit. Kemudian agar memenuhi persyaratan, pasien yang akan menjalani kemoterapi itu juga harus mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori ataupun protein, semisal ikan gitu Bu ya, pokoknya yang tinggi protein. Kemudian kacang-kacangan juga termasuk. Kemudian juga mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi, ataupun antioksidan itu anti kanker ya Bu, misalnya contoh buah dan juga sayuran. Kemudian harus cukup istirahat. Kemudian itu juga ada minum air putih atau air mineral yang banyak, kurang lebih 2.500 ml per hari. Kemudian pada saat nanti sudah selesai menjalankan kemoterapi, kemungkinan ada efek samping yang akan muncul ya Bu, seperti kelelahan, mual atau muntah, kemudian rambut rontok, nyeri, perdarahan, perubahan kulit yang biasanya kering dan menghitam, kemudian peningkatan resiko infeksi dan lemahnya memori dan konsentrasi. Dan kemudian di sini juga ada upaya-upaya untuk mengurangi efek samping dari kemoterapi itu sendiri Bu. Misalnya kita harus menjaga kebersihan dari rambutnya, dikarenakan rambutnya itu rontok ya Bu. Kemudian menyampaikan tumbuh kembali setelah terapi dihentikan untuk pertumbuhan rambutnya. Kemudian menggunakan lotion tanpa kandungan alkohol. Kemudian menganjurkan makanan sedikit tapi sering. Kemudian jenis makanan yang harus dikonsumsi itu makanan yang tidak merangsang mual dan juga muntah. Kemudian mengkonsumsi buah dan sayur, dan mengurangi nyeri non farmakologi, misalnya kita dengan relaksasi, distraksi, atau guided imaginary dan guided control Bu. Baik Bu, di sini saya sudah selesai menyampaikan materi tentang pendidikan kesehatan tadi. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya kepada Ibu. Tolong sebutkan Ibu apa sih efek samping yang akan ditimbulkan setelah menjalankan kemoterapi tersebut? Mual, kelelahan,
rontok, nyeri, pendarahan. Ya, betul sekali Ibu, tepat sekali jawabannya. Jadi Ibu sudah paham akan pendidikan kesehatan yang saya sampaikan tadi ya Bu. Di sini saya terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya karena Ibu sudah mau mendengarkan pendidikan kesehatan dari saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.